Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar notasi Leibniz. Sebelumnya, kita tahu bahwa turunan F terhadap X yaitu kemiringan dari garis singgung pada suatu kurva F di titik X. Atau dinyatakan dengan limit dari delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan limit dari Fx ditambah H dikurang Fx per H untuk H mendekati 0. Sama dengan F aksen X. Nah, ini merupakan konsep dari turunan. Yang mana konsep dari turunan ini telah kita bahas di video sebelumnya. Ya, yang belum menyimak konsep dari turunan beserta definisi dari turunan, silakan disimak dan ditonton terlebih dahulu. Selanjutnya, Leibniz menggunakan lambang dy per dx untuk menyatakan limit dari delta y per delta x untuk delta x mendekati 0 ini. Nah, jika y sama dengan fx, maka dy per dx itu sama dengan f aksen x. Nah, dalam notasi dy per dx ini ya merupakan satu kesatuan, bukan hasil bagi dy dan dx. Selanjutnya, misalkan y sama dengan fu dan u sama dengan gx. Maka, kalau kita ingin menentukan turunan y terhadap x, yang mana y sama dengan fu, ya kita tulis kembali y sama dengan fu. Nah, u-nya adalah gx, maka kita ganti f gx. Itu sama dengan f bundaran gx, ya kan? Yang artinya y ini merupakan suatu fungsi komposisi. Nah, suatu fungsi komposisi ya turunannya ya kita menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai dalam notasi Leibniz yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, misalkan kita punya y sama dengan fu. U sama dengan gv. Dan v sama dengan hx. Nah, maka ketika kita ingin menentukan turunan y terhadap x, dari y sama dengan fu ini, ya kita buat y sama dengan fu. Maka fu-nya adalah gv. Sama dengan v-nya adalah hx. Hx. Maka ini sama dengan f bundaran g bundaran hx, ya kan? Yang artinya y ini merupakan suatu fungsi komposisi yang mana untuk menurunkan y terhadap x itu kita menggunakan aturan rantai bersusun untuk bentuk y sama dengan f bundaran g bundaran hx. Maka notasi Leibniz ya atau aturan rantai dalam notasi Leibniz yaitu dy per dx sama dengan, nah ini dy per, ini fu ya kan, artinya y sama dengan fu, berarti dy per du atau turunan y terhadap u dikali ya u sama dengan gv, artinya turunan u terhadap v, du per
dV. Kemudian turunan V terhadap X, yaitu dV per dx. Nah, ini untuk notasi Leibniz-nya. Selanjutnya, kita masuk ke contohnya. Cari dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dipangkatkan 12. Nah, maka menggunakan notasi Leibniz, nah ini kan artinya dy per dx, maka kita menggunakan notasi Leibniz untuk menentukan turunan y terhadap x. Nah, kita jawab. Nah, kita lihat di sini y itu adalah suatu fungsi komposisi yang mana di sini kita lihat ada suatu fungsi yang dipangkatkan 12, kemudian ada suatu fungsi lagi yaitu x pangkat 3 dikurang 2x. Nah, maka kalau kita buat y sama dengan, nah kita buat u dipangkatkan 12. Kemudian ada fungsi u itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Nah, yang di dalam kurung. Nah, maka dy per dx-nya itu sama dengan dy per du, ya, artinya turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x, du per dx. Nah, sama dengan dy per du, turunan dari u pangkat 12 yaitu 12 u pangkat 11 dikali du per dx, turunan dari x pangkat 3 dikurang 2x, yaitu 3x kuadrat dikurang 2, ya kan? Sama dengan 12 dikali u-nya kita ganti x pangkat 3 dikurang 2x, x pangkat 3 dikurang 2x, dipangkatkan 11, dikali 3x kuadrat dikurang 2. Nah, kita peroleh dy per dx-nya atau turunan y terhadap x-nya dalam notasi Leibniz. Selanjutnya, cari dy per dx jika y sama dengan cos pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 1. Nah, kita jawab. Nah, pertama, kita bisa merubah bentuk fungsi y ini, yaitu y sama dengan cos dari x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3, ya kan? Nah, sama artinya dengan yang ini. Nah, dari y ini, ya, untuk menentukan dy per dx-nya, ya, kita lihat fungsi y-nya ini merupakan suatu fungsi komposisi yang mana terdiri dari 3 fungsi, yaitu ada fungsi yang dipangkatkan 3, kemudian ada fungsi cos, kemudian ada fungsi x kuadrat ditambah 1. Maka kita bisa buat y sama dengan, nah ini fungsi yang dipangkatkan 3, u pangkat 3. Kemudian u sama dengan, nah, cos, fungsi cos v. Kemudian v-nya itu sama dengan yang ini x kuadrat ditambah 1, x kuadrat ditambah 1. Nah, maka dy per dx-nya, dy per dx itu sama dengan, nah, dy per du, ya, turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap v, du per dv dikali turunan v terhadap x, dv per dx. Nah, selanjutnya turunan
Y terhadap U pangkat 3. Turunan dari U pangkat 3 yaitu 3U kuadrat, ya kan? Dikali turunan U terhadap V, yaitu cos V. Turunan dari cos V yaitu min sin V, ya kan? Dikali turunan V terhadap X, yaitu turunan dari X kuadrat tambah 1, yaitu 2X. Ya kan? Kalau 1 itu turunannya sama dengan 0. Maka kita peroleh 3U-nya kita ganti cos V. Cos V ya dikali min sin V. Min sin V-nya kita ganti dengan X kuadrat ditambah 1. X kuadrat ditambah 1. Kemudian dikali 2X. Sama dengan, nah ini masih dalam bentuk V, kita ganti 3 kali cos V-nya itu yaitu X kuadrat ditambah 1 dikali min sin X kuadrat ditambah 1 dikali 2X. Nah, yang bisa kita kalikan yaitu 3 kali negatif 1 dikali 2X. Ya kan? Ya kan? Artinya di sini sama dengan negatif 6X. Dikali cos X kuadrat ditambah 1 dikali sin X kuadrat ditambah 1, ya kan? Nah, maka kita peroleh dy per dx-nya atau turunan y terhadap x dalam notasi Leibniz-nya itu ini.